Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, selamat siang Pak Abdurrahman dan Bapak Ahmad Arofik. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pedro. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, saya selaku pengamat akan mengamati jalannya proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Abdurrahman dan Bapak Ahmad Arofik. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Pada proses coaching nanti saya akan mengamati prosesnya apakah sudah sesuai dengan alutsista, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan berbobot pada coach, serta respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh coach. Dan nanti diharapkan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kali ini, Pak Abdurrahman? Eh, Baik, Pedro. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu secara garis besarnya, Pak. Oke, jadi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi, Pak Dul? Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi menunjukkan Kompetensi. pertanyaan berbobot. Oke. Terus untuk yang ketiga, Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Abdurrahman sendiri nanti seperti apa? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mampu mengembangkan diri sebagai coach yang membantu rekan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Oh ya, jadi nanti tujuannya indikator ketercapaiannya bahwa nanti coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bapak, selama proses coaching nanti saya selaku pengamat akan mengamati jalannya proses coaching yang akan panjenengan lakukan yaitu Pak Abdurrahman nanti sebagai coach dan Bapak Ahmad Arofek nanti sebagai coachnya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Abdurrahman dan Pak Ahmad Arofik untuk mulai proses coachingnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Hendro. Oke. Assalamualaikum, Pak Dul. Waalaikumsalam, Pak Rofik. Hari ini Pak Durman Apa, ada acara apa enggak ya? Enggak ada, Pak, lagi free. Mungkin ada yang diperlukan, Pak. Oke, mohon maaf Pak, kalau saya mengganggu waktunya Pak Dul. Tidak apa-apa, Pak. Saya lagi free kok. Monggo. Begini Pak Dul, saya ini mau minta pendapat Pak tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Dengan senang hati, Pak Rofik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini? Begini Pak, saya itu kewalahan Pak menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya mengajar sebuah konsep, ada saja yang dilakukan dia untuk mengalihkan perhatian saya maupun perhatian teman-teman sekelasnya. Itu Pak permasalahan saya. Nah, baik, Pak Rofik. Apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Bisa Pak Rofik ceritakan? Gini Pak, murid saya ini secara spontan sering berkata di luar konteks pembelajaran yang saya ajarkan. Dia itu kalau kita berbicara nyelemong gitu Pak. Jadi itu nyelemong tidak sesuai yang pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi ini kan secara tidak langsung itu kan juga mengganggu konsentrasi belajar dari teman-teman yang lain Pak. Oh, jadi itu yang dia lakukan.
Lantas situasi ideal seperti apa yang Pak Robek inginkan? Situasi ideal yang ingin saya eh, laksanakan, guys, saya ingin murid itu bisa fokus menyimak pembelajaran dan penjelasan saat saya mengajar, Pak. Baik, jadi Bapak ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan dari Bapak pada saat Pak Robert ini mengajar. Seperti itu Pak ya. Ye. Nah, supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat mengajar, apa yang perlu Bapak lakukan? Mungkin dalam bayangan saya sih menyiapkan media pembelajaran yang menarik, Pak, bagi murid agar anak-anak semuanya itu eh, bisa fokus ke pembelajaran yang saya lakukan. Lalu apakah ada hal lain yang perlu Bapak lakukan juga? Mungkin dalam rencana saya sih, saya ingin menerapkan metode pembelajaran diskusi dan simulasi agar murid juga menjadi aktif belajar mandiri. Baik, itu bagus sebenarnya Pak rencananya. Lalu bagaimana dengan kesiapan murid dalam mengikuti proses belajar mengajar? Apakah sudah Pak Robert rencanakan? Sebelum pembelajaran, mungkin ada baiknya saya mengajak murid saya dulu, Pak, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk keyakinan yang harus tertanam di dalam diri mereka agar kondisi kelas itu bisa terjaga saat KBM besok, Pak. Langkah yang Pak Robert ambil sudah tepat itu. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah kalau Pak Dul juga setuju dan saya juga mendapat pencerahan, Pak, karena saya juga takut apa yang saya lakukan ini salah, Pak. Baik Pak Robert. Eh, ini Pak Robert, komitmen apa yang Pak Robert lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang Bapak inginkan tadi? Saya ingin komitmennya itu masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Ya, itu bagus Pak itu. Semoga dapat segera terselesaikan dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari yang Pak Robert rencanakan dapat tercapai. Amin. Terima kasih banyak Pak Dul sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya itu merasa ada dukungan Amin, amin. dan Sama-sama Pak. dicerahkan. Semoga nanti juga kita bisa menjadi guru dan contoh yang baik bagi murid-murid kita, Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Robert. Terima kasih Pak Dul. Mohon pamit ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, tadi Pak Abdurrahman sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dengan Pak Rofik. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali Pak tentang jalannya proses coaching yang dilakukan tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak terkait dengan indikator ketercapaiannya? Baik. Yang sudah saya lakukan mengacu pada indikator yang ingin saya capai, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif fokus pada apa yang menjadi permasalahan dari coach Pak Robek. Kedua, saya mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa eh, mengungkapkan ide-ide baru dari pribadi Pak Robek. Itu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Menurut saya tadi yang saya amati juga seperti itu. Jalannya proses coaching yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta tadi. Di situ ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tampak semuanya, sudah ada. Kemudian tadi Pak Abdurrahman sendiri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rofik yang dapat menggali potensi-potensi dari kucingnya.
Dan Pak Abdurrahman tadi saya lihat dan saya catat juga sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Nah, selanjutnya Pak, ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Abdurrahman untuk kegiatan coaching selanjutnya? Ya, baik, kalau tadi saya coba mengacu kedua kompetensi, mungkin kompetensi yang lain, yaitu saya mencoba dengan menerapkan kesadaran penuh, Pak. Artinya fokus akan apa yang menjadi permasalahan. Mungkin itu yang akan saya kembangkan selanjutnya, Pak. Oh ya, berarti kesadaran penuh ya yang akan dikembangkan untuk proses coaching selanjutnya. Baik, semoga nanti proses coaching selanjutnya bisa diterapkan dengan baik kegiatan penuh tersebut. Untuk keseluruhan pada proses coaching yang panjenengan lakukan tadi sudah sangat baik, Pak. Sudah sesuai dengan alur dan tahapan-tahapannya, sudah sangat baik sekali. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdul Rahman dan Bapak Indro Wahyu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Nurul Muhammad Ismail Faruqi akan bertugas menjadi observer atau pengamat. Kemudian Bapak Abdul Rahman akan menjadi coach dan Bapak Indro Wahyu akan bertugas menjadi coach. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan praobservasi kepada Bapak Indro Wahyu. Baik Bapak Indro Wahyu, pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Indro Wahyu kembangkan? Ya, terima kasih Pak Ismail Faruqi. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk hari ini yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Terus kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Indro? Ya, untuk kompetensi yang secara spesifik diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Ya. Indikator ketercapaiannya nanti saya ingin dapat menemukan solusi dari masalah yang dialaminya dan dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Itu Pak untuk pengembangannya. Nah, ya, baik, terima kasih. Silakan saya persilakan kepada Bapak Abdul Rahman dan Bapak Indro Wahyu untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Abdurrahman. Selamat siang Pak Indro Wahyu. Ya, kemarin Pak Abdurrahman konfirmasi melalui WhatsApp untuk bertemu dengan saya. Kira-kira ada apa ya yang ingin Pak Abdurrahman ini bicarakan? Begini Pak Indro, saya melihat di kelas saya, murid saya ada yang kurang semangat dalam belajar, sering melamun dan tidak fokus pada belajar. Setiap saya memberikan soal evaluasi, nilainya kurang dari KKM. Oh, jadi Pak Abdurrahman ini mau bercerita tentang kurangnya semangat siswa Pak. dalam belajar seperti itu ya, Pak? Ya, benar. Beberapa murid saya tidak semangat dalam mengikuti belajar, hingga nilainya pun jadi menurun.
Jadi saya ingin mendapat solusi dari masalah saya melalui pembicaraan ini, Pak. Ya, baik. Tadi Pak Abdurrahman cerita kalau murid-muridnya ini kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Menurut Pak Abdurrahman ini kalau dihitung dengan skala angka dari 1 sampai 10, penurunan semangat belajar pada siswa ini di angka berapa ya, Pak? Kalau saya lihat ya sekitar di angka 5, Pak Indro. Oh, di angka 5 ya, Pak. Ya. Dan Pak Abdurrahman ini menginginkan perubahan pada murid Bapak ini nanti di angka berapa, Pak? Ya, saya sih inginnya 9 lah, Pak. Syukur-syukur bisa sempurna 10. Amin. Semoga nanti bisa maksimal, Pak ya. Nah, Ya. penurunan siswa tersebut apa sih, Pak, penyebabnya? Berdasarkan pengamatan saya, Pak Indro. Sebenarnya bukan karena dampak dari COVID pandemi kemarin itu. Sehingga siswa yang sudah terbiasa bermain dari belajar ini malas untuk belajar. Oh, benar sekali, Pak. Situasi COVID kemarin juga berdampak besar ya pada kegiatan siswa, termasuk dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, dari selain faktor COVID itu ada tidak, Pak, faktor lain? Kalau saya analisa sih karena diri saya sendiri juga belum menggunakan media dalam pembelajaran, Pak Indro. Sehingga maka saya lihat itu siswa kurang tertarik dalam belajar. Gitu ya. Pak Abdurrahman itu inginnya seperti apa sih dalam kegiatan pembelajarannya nanti? Saya inginnya anak-anak itu semangat, Pak, dalam belajar, aktif, dan nantinya nilai ulangannya itu menjadi baik. Ya, jadi Pak Abdul ini ingin murid-muridnya semangat dalam belajar seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Ya. Pak Abdurrahman ada gambaran tidak Pak, murid-murid Pak Abdurrahman ini inginnya seperti apa dalam belajar yang dapat mendorong mereka untuk semangat dalam belajar? Sebetulnya sih ada, Pak, tapi ya kurang pasti. Tapi saya ragu untuk melaksanakannya, Pak. Kalau boleh tahu seperti apa Pak yang akan Pak Abdurrahman ini terapkan? Ini, Pak, saya memiliki gambaran semenjak adanya COVID kemarin itu anak-anak suka bermain HP. Jadi saya ingin memadukan teknologi ke dalam pembelajaran yang saya lakukan. Sepertinya malah bagus itu Pak Abdurrahman. Jadi karena kebiasaan siswa yang menggunakan HP dipadukan dengan pembelajaran secara nyata. Itu malah lebih bagus, Pak. Ya, betul Pak Indro. Jadi saya akan coba menggunakan berbagai media yang berbasis teknologi yang akan saya padukan dalam pembelajaran. Seperti media yang ada di YouTube. Nah, selain media YouTube yang Pak Abdurrahman sampaikan tadi, apa? Apakah nanti menggunakan teknologi atau kertas biasa, Pak? Iya Pak, saya mencoba menggunakan kuisis sebagai model evaluasi untuk siswa. Ya, betul, Pak. Melalui kuisis nanti juga siswa akan bisa melihat hasilnya dan memacu siswa untuk semangat dalam melakukan kompetisi antar kelasnya. Dalam menjalankan hal yang sangat bagus tersebut, kira-kira dukungan apa yang Pak Abdurrahman ini harapkan? Dalam kegiatan tersebut, dukungan dari semua warga sekolah Pak Indro tentunya, dari kepala sekolah, dari guru-guru, termasuk saya secara optimal memaksimalkan aset-aset yang ada. Berarti Pak perlu dukungan semua pihak ya Pak. Ya, Kalau betul. aset sekolah Pak Abdurrahman ini ada tidak yang mendukung pembelajaran yang akan Pak Abdurrahman terapkan di sekolah? Saya rasa ada, Pak. Nah, di kelas saya ada proyektor 3, jarak internet saya kira cukup kuat. Nah, serta di sekolah juga mendapatkan tab sebanyak 16 dari bantuan. Cukup untuk siswa. Wah, sudah sangat mencukupi ya Pak ya.
Dengan dukungan dari semua warga sekolah, harapannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oh ya Pak, penggunaan media tersebut rencananya akan dilaksanakan pada mata pelajaran apa Pak? Rencananya saya akan cobakan di mata pelajaran IPA, materi sistem tata surya, Pak Indro. Bagus sekali Pak. Di YouTube juga banyak sekali tentang sistem tata surya yang sudah dikembangkan. Nah, apakah hanya untuk mapel IPA saja Pak nanti? Oh, tidak Pak. Nanti secara bertahap saya akan coba untuk mata pelajaran lain. Jika yang saya terapkan pada pelajaran ini nanti berhasil, saya akan laksanakan untuk mata pelajaran yang lainnya juga. Ya, luar biasa Pak Abdurrahman. Jadi semua mapel dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, kapan ini Pak Abdurrahman akan mulai mengaplikasikannya di sekolah? Saya akan mencoba mulai minggu depan, Pak. Kebetulan hari Senin ada pelajaran IPA. Nah, untuk perlengkapan yang dibutuhkan bagaimana Pak? Apakah sudah mulai dipersiapkan untuk saat ini? Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran sudah saya susun, Pak. Kalau medianya sudah ada di sekolah, tinggal memasang saja. Ya, sepertinya akan menyenangkan sekali Pak. Kemudian bagaimana Pak bentuk refleksi keberhasilannya nanti? Untuk refleksi, saya akan meminta teman guru sejawat untuk melihat saya, Pak. Observasi saat saya mengajar, dan saya juga akan melihat antusias dari siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan minta siswa untuk memberikan tanggapan setelah selesai pembelajaran. Iya Pak, jika nanti ada refleksinya pasti kita dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita. Dan dari masukan dari teman-teman sejawat dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Kemudian komitmen yang Pak Abdurrahman inginkan agar dapat berhasil seperti apa Pak? Saya berkomitmen untuk bisa membuat kegiatan ini menjadi maksimal, Pak. Sebelumnya saya akan membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dulu terkait siswa yang nanti menggunakan tab di sekolah. Apa diperbolehkan atau tidak? Ya, benar sekali Pak. Saya rasa mungkin dari kepala sekolah akan mengizinkan karena hal ini berdampak positif pada siswa. Semoga rencana-rencana dari Pak Abdurrahman ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Abdurrahman sendiri. Amin, amin. Terima kasih Pak Indro atas waktunya hari ini. Dengan kesibukan Pak Indro masih mau untuk meluangkan waktunya dan mendengarkan kebimbangan saya. Semoga kegiatan yang saya rencanakan tadi dapat berjalan dengan maksimal, Pak, dan dapat membuat siswa semangat kembali dalam pembelajaran. Ya, sama-sama Pak Abdurrahman. Kebetulan tadi saya tidak ada acara lain, jadi ada hal lain tidak Pak yang ingin dibicarakan? Kalau tidak, saya mau siang untuk hari ini. Oh, saya kira cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nggih. Terima kasih Bapak Endro Wahyu dan Bapak Abdul Rahman yang telah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Pak Endro. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa indikator yang sudah tercapai saat melakukan coaching tadi, Pak? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Pak. Di situ tadi ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga tadi dapat menggali permasalahan dari kunci dan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan kunci. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya tadi Pak Endro. Tadi saya mengamati, kemudian saya sudah mencatat beberapa poin penting. Di sini Pak Endro dan Bapak Abdul Rahman sebagai coach
sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Endro juga tadi sudah mendengarkan secara aktif dari masalah yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Rahman. Kemudian Pak Endro juga sudah melaksanakan kesadaran penuh di sini. Serta Pak Endro juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga solusi tadi sudah tercipta. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Indro Wahyu kembangkan? Ya, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kembali, yaitu saya akan lebih memahami kembali Pak terkait dengan alur Tirta sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan lebih jelas kembali. Kemudian saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu. Kemudian bisa melakukan kesadaran penuh dan menjadi pendengar aktif seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali kegiatan pada sore hari ini, kegiatan coaching yang telah kita lakukan. Semoga kegiatan coaching ini memberikan manfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan coaching pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengamat mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail Faruqi dan Pak Indro Wahyu. Kita bertiga di sini akan melakukan kegiatan coaching dan peran kita masing-masing. Di sini saya Ulfati Nikmah selaku pengamat, kemudian Bapak Ismail Faruqi selaku coach, dan Bapak Indro Wahyu selaku puji. Baiklah, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita laksanakan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini, saya sebagai pengamat ini akan bertanya terlebih dahulu, akan menanyakan terlebih dahulu kepada coach. Ini pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini pada Pak Ismail Faruqi? Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya yang pertama, saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian yang kedua adalah saya akan mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah kesadaran penuh. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Ismail Faruqi? Kalau kompetensi yang spesifik adalah saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot sehingga tercipta rencana aksi atau solusi dari coach saya. Ya, baiklah, itu kompetensi yang baik, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian apa dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ismail Faruqi? Ya. Indikator ketercapaian dari indikator yang dari kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu jika coach mampu membuat rencana aksi dan juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baiklah Pak Ismail dan Pak Indro Wahyu, untuk waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak berdua untuk melakukan kegiatan coaching. Sementara saya akan mencatat
semuanya yang terjadi pada kegiatan kucing kali ini. Kepada Pak Ismail dan Pak Indro Wahyu, waktu sepenuhnya kami berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Baik, saya lanjutkan ke Pak Indro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sepertinya pagi ini Pak Indro kurang bersemangat, ya. Adakah sesuatu yang mengganggu pikiran Bapak? Bolehlah cerita sama saya. Iya Pak, sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, tetapi takut mengganggu kesiapan Bapak. Tidak kok Pak, hari ini saya free. Silakan kalau mau cerita apa. Sepertinya seru sekali ini. Iya Pak, begini Bapak, saya itu merasa bingung sekarang. Saya kan mengajar di kelas 6, tetapi masih ada satu siswa yang masih kesulitan dalam membaca Bapak. Gitu ya. Padahal kelas 6 kan harusnya sudah bisa membaca ya Pak. Kalau dari guru kelas, apakah sudah mengajarkan membaca secara khusus kepada anak? Maksudnya guru kelas 1 sampai kelas 5 dulu. Iya Pak, kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak tersebut. Oh begitu ya Pak. Padahal Bapak Ibu guru sudah berusaha ya. Kalau masih kesulitan membaca di kelas 6 itu penyebabnya apa ya Pak Indro? Begini Pak, anak tersebut memiliki kebutuhan khusus Pak. Jadi kesulitan dalam berpikir dan mengingat, selain itu juga punya penyakit bawaan Pak. Wah, menarik ini Pak. Anak tersebut punya penyakit apa ya Pak? Kalau dalam pengamatan saya kemarin itu sepertinya epilepsi Pak. Loh, itu sering kambuh Pak epilepsinya? Pernah beberapa kali kambuh ketika dia merasa tertekan atau sedang takut. Misalnya ketika saya memaksa dia belajar membaca, Pak. Oh, begitu. Kalau Bapak sendiri, apa usaha khusus yang sudah dilakukan untuk mengajarkan anak tersebut untuk membaca, Pak Indro? Setiap hari biasanya saya mengambil waktu khusus sekitar 15 menit meminta anak tersebut maju untuk saya pandu membaca. Tetapi masalahnya anak yang lain itu banyak yang merasa terganggu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar si anak tersebut tidak kambuh lagi Pak epilepsinya? Ya, saya akan lebih bersabar Pak dan lebih pelan-pelan menuntunnya dalam belajar membaca Pak. Jadi sedikit demi sedikit Pak. Wah, ya Pak Indro itu tepat sekali. Kemudian apa yang Bapak lakukan saat mengajarkan membaca supaya tidak mengganggu siswa-siswa lain, Pak? Ya, supaya tidak mengganggu siswa lain begini Pak. Bagaimana kalau saya memberikan jam tambahan khusus belajar membaca kepada anak tersebut setelah siswa kelas 6 ini pulang Pak? Wah, itu bagus sekali solusinya Pak Indro. Jadi betul sekali ya. Jadi itu anak-anak yang lain tetap fokus tanpa terganggu pelajarannya. Iya Pak. Kemudian Kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar berhasil dalam mengajarkan anak tersebut membaca? saya akan konsisten dan selalu sabar Pak dalam mengajarkan anak-anak tersebut Pak. Ya, itu bagus sekali ya Pak Endro. Semoga Bapak selalu diberikan keberhasilan, kesabaran dalam mengajarkan anak tersebut. Ya, tetap semangat Pak Endro. Amin. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan masalah saya. Sekarang saya merasa lega Pak. Ya, sama-sama Pak Endro. Mohon izin pamit dulu Pak. Mau melanjutkan tugas terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Ya Bapak, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bapak Endro dan Pak Ismail yang telah melaksanakan kucing
dengan baik, dengan lancar. Nah, dari yang saya amati nanti akan saya sampaikan catatan-catatannya. Sebelum saya sampaikan catatan, ini saya mau menanyakan lagi kepada Coach, ada Pak Ismail Faruqi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke. Terima kasih. Tadi saya sudah melaksanakan coaching. Tentunya ada beberapa indikator yang sudah saya laksanakan. Pertama, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Terus kemudian yang kedua, saya sudah menghadirkan kesadaran penuh. Yang ketiga, saya juga sudah mendengarkan aktif. Dan yang keempat, saya sudah mampu membuat atau melaksanakan dan mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bapak. Di sini saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi yang telah saya lihat, saya amati selama Bapak berdua melakukan coaching. Catatan dari saya ini Bapak berdua ini sudah sangat baik dalam melaksanakan kegiatan coaching, sudah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan yang telah ditetapkan, kemudian ada juga identifikasi masalah, ada juga rencana aksi dari coaching yang oleh coach tadi sudah diimbangi gitu ya, sudah diberikan berbagai macam solusi dan sebagainya, sudah didengarkan semua keluhannya. Kemudian Kuci juga sudah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi rencana aksinya, dan dalam pelaksanaannya ini insya Allah juga akan berhasil. Seperti itu Pak. Bapak Hendro dan Pak Ismail ini sudah menerapkan semuanya itu dengan baik, dengan sesuai alur yang telah menjadi sistem dari kegiatan ini. Selanjutnya, apabila Pak nanti ada kegiatan yang coaching kembali, ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ismail Faruqi? Iya Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih mendengarkan secara aktif, terus kemudian saya juga harus lebih bersabar dalam mendengarkan masalah atau konsultasi dari coach saya. Terus kemudian yang terakhir adalah tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Pak Ismail dan Pak Indro. Tadi juga sudah saya amati kehadiran penuh sudah ada, kemudian pertanyaan yang berbobot juga sudah ada, gitu ya Pak. Sehingga semuanya sudah tercapai di sini. Dan mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kemajuan kita, untuk kemajuan anak didik kita, itu ya, terutama untuk pendidikan yang akan datang. Begitu Bapak Indro dan Pak Faruqi, selamat beraktivitas kembali untuk kegiatan yang lain, dan mari kegiatan coaching kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa, Pak Indro.